Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik, kita melanjutkan untuk pembelajaran tema 2, subtema 2 yang berkaitan dengan pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Mari kita saksikan yang berikut. Lanjutan dari materi kita tentang pernafasan manusia, yakni setelah kita mempelajari organ-organ dan fungsi dari organ pernafasan, maka kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni mengenal tentang gangguan pernafasan pada manusia, di mana gangguan pernafasan pada manusia ini disebabkan setidaknya oleh 3 hal. Yang pertama adalah karena adanya bibit penyakit yang nanti dapat berupa virus, kemudian ada yang dapat berupa bakteri, ya. Yang beberapa penyakit yang ditimbulkan misalnya seperti flu, gitu ya. Kemudian ada tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosa. Kemudian ada penyakit flu burung atau H5N1. Nah, ada penyakit bronkitis, pneumonia, gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin yang baru ngetren saat ini adalah penyakit corona atau COVID-19, gitu ya. Itu adalah contoh gangguan pernafasan yang disebabkan oleh penyakit. Selanjutnya, ada juga gangguan pernafasan yang disebabkan oleh karena faktor lingkungan. Karena adanya pencemaran udara, maka akan muncul beberapa penyakit seperti asma, gitu ya. Ada emfisema, kemudian ada kanker paru-paru. Dan yang ketiga adalah gangguan pernafasan disebabkan oleh faktor fisik. Bisa jadi ketika seseorang itu lahir, itu mungkin bisa jadi prematur, gitu ya, atau mengalami penyakit bawaan atau mengalami kelainan organ, sehingga juga dapat mengalami gangguan pernafasan sejak dini, sejak lahir. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran bahasa Indonesianya. Kita sekali lagi pada tema 2 ini kita akan lebih banyak kembali menggunakan kata-kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa, untuk mempelajari atau mendapatkan informasi dari teks atau bacaan yang tersedia, gitu ya. Ini sudah ditampilkan kegunaan dari setiap kata tanya yang ada. Maka kita lanjutkan yang berikut. Maka ada sebuah teks yang berjudul Pernafasan Ikan. Nanti anak-anak bisa membacanya ya. Maka ketika kita menggunakan kata tanya apa, kita dapat informasi yang pertama. Misalnya ada kalimat pertama, yakni ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Maka kita bisa menggunakan kata tanya apa? Ada kata apa? Oh, yang kedua adalah hidup di air. Berarti kita bisa menggunakan kata di mana. Begitu juga yang kedua, ikan bernafas menggunakan insang. Maka kalau kita membuat pertanyaan adalah yang bisa kita buat menggunakan kata tanya apa. Gitu ya. Apa alat yang digunakan ikan untuk bernafas? Maka jawabannya adalah insang, atau bisa juga menggunakan kata bagaimana. Bagaimana cara ikan bernafas? Maka jawabannya adalah dengan menggunakan insang dan seterusnya. Selanjutnya kita lebih memperdetail sedikit tentang penyakit yang ada pada organ pernafasan. Penyakit yang pertama adalah asma. Asma merupakan penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Maka gejala yang sering muncul adalah dada terasa sesak, kemudian batuk, kemudian nafas terasa berat. Bahkan ada yang beberapa sampai ketika bernafas itu seperti terdengar suara tertentu, gitu ya.
Maka pengobatan yang dapat dilakukan dengan pemberian inhaler atau semprotan itu. Maka bisa kita lihat di sebelah kiri terdapat gambaran ya, kenapa kok seseorang bisa terjadi asma? Karena lubang bronkus atau saluran menuju ke paru-paru ini semakin sempit, ya, sehingga udara tidak leluasa. Kemudian penyakit yang kedua adalah flu. Gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Sekali lagi, flu termasuk flu atau hari ini yang ada ya. Misalnya dulu ada penyakit flu burung gitu ya. Itu penyebabnya adalah virus. Hari ini ada misalnya COVID-19, itu juga penyebabnya adalah virus. Virus yang masuk ke tubuh manusia gitu ya. Maka gejalanya apa? Yang pertama adalah sakit kepala, kemudian demam, kemudian hidung tersumbat. Mungkin beberapa bukan hanya hidung tersumbat, nanti sampai umbelen ya, sampai umbelen, sampai ingusan. Maka pengobatan yang dapat dilakukan adalah dengan meminum obat, dan yang kedua adalah dengan makan makanan yang bergizi. Selanjutnya ada penyakit bronkitis, yakni infeksi atau peradangan saluran bronkus yang disebabkan oleh virus. Maka gejalanya adalah batuk berdahak, demam dan sesak nafas. Maka pengobatan yang dilakukan adalah menggunakan resep dokter ya, kemudian istirahat yang cukup, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Untuk gambarnya kita bisa lihat di bawah ya. Di situ dilihat lubang bronkusnya menjadi hampir mirip seperti orang asma, tapi ini penyebabnya sedikit berbeda. Kemudian penyakit yang berikutnya adalah tonsilitis, yakni peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus ya, atau bakteri. Maka gejalanya adalah membesarnya tonsil atau amandel ya. Kemudian yang karena amandel ini lebih besar dari ukuran yang sebenarnya gitu ya, semakin membesar maka menimbulkan rasa sakit. Maka pengobatan yang dilakukan adalah mengikuti resep dokter, obat resep dokter. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang bersih. Ini penting gitu ya. Gambarannya ada di bawah sebelah kanan. Maka ada kuning-kuning itu ya, itu yang awalnya tidak ada karena amandelnya kecil, kemudian karena terkena penyakit tonsilitis ini amandelnya menjadi lebih besar dari ukuran semula. Kemudian penyakit yang terakhir adalah pneumonia, peradangan pada bronchiolis dan alveolis dikarenakan adanya infeksi bakteri. Ini penting ya dicatat, bakteri namanya adalah Streptococcus pneumonia. Kemudian ada juga virus atau jamur. Maka gejalanya adalah batuk dengan dahak berdarah, kemudian ada sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Maka yang dapat dilakukan adalah segera berkonsultasi kepada dokter, terutama dokter spesialis paru-paru. Baik, ini ada sebuah bacaan ya yang terkait tentang bronkitis. Maka anak-anak bisa mencari informasi, menuliskan informasi yang mungkin bisa didapatkan dari bacaan ini dengan menggunakan kata-katanya yang sudah kita kenal, misalnya apa gitu ya. Maka sebagai contoh, kita dapat membuat pertanyaan, apa yang dimaksud dengan bronkitis? Maka kita kembali ke bacaannya, kita pelajari, maka kita peroleh jawabannya adalah bronkitis adalah penyakit peradangan dan seterusnya. Kemudian kita berusaha lagi mencari informasi dengan menggunakan kata yang lain. Misalnya, apa penyebab penyakit bronkitis? Berdasarkan bacaan, maka kita akan mengenal penyebab-penyebabnya. Dan yang terakhir sebagai contoh, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Kita baca lagi bacaannya, maka kita temukan gejalanya adalah batuk, berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Kita lanjutkan. Ini adalah terkait SPDB ya. Di sini ada pembelajaran seni tari. Kita dikenalkan tentang properti tari atau perlengkapan tari yang digunakan untuk sebuah pertunjukan.
Maka apa fungsi dari perlengkapan atau peralatan ini gitu ya? Yang pertama adalah untuk menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami. Maksudnya, gitu ya, terkadang seseorang ketika hanya melihat tari tertentu dengan tanpa menggunakan peralatan, gitu ya, tidak menggunakan kelengkapan, misal tari payung misalnya. Ketika orang hanya menggunakan tangan, kita nggak tahu, gitu ya. Kita nggak jelas itu tari apa. Maka ini properti ini digunakan untuk sebagai penyampaian idenya. Kemudian yang kedua adalah perlengkapan busana tari. Setelah kita menggunakan kostum, untuk tari-tari tertentu mesti harus menggunakan kelengkapan tambahan. Misalnya tari topeng. Berarti kalau hanya menggunakan hanya menggunakan kostum tanpa menggunakan topeng, maka ada yang kurang, gitu ya. Begitu juga misalnya tari payung, gitu ya. Kalau hanya menggunakan kostum tidak menggunakan payung, ada yang kurang, gitu ya. Berikutnya adalah membantu menghidupkan karakter tokoh. Maka pada karakter tokoh tertentu, misalnya kita lihat pada tarian, kalau di Jawa misalnya ada tarian cakil, gitu ya. Tarian cakil, kemudian ada misalnya Gatot Kaca. Maka Gatot Kaca itu perlengkapannya seperti apa? Nah, itu dilengkapi. Kemudian kalau kita lihat ke Bali, ada tarian barong. Nah, tarian barong itu kelengkapannya apa? Apakah hanya kostum? Maka perlu ada beberapa tambahan agar terlihat sesuai karakter tokohnya. Kalau karakternya kelihatan tegas, gitu ya, maka bisa juga menggunakan semacam kumis yang agak tebal. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah memberi nilai keindahan dalam setiap tarian. Maka di sini ada contoh properti tari untuk contoh properti tari ya, misalnya ada yang bentuk senjata, ada yang menggunakan pedang, keris, tombak, rencong misalnya. Kemudian ada yang menggunakan panah gitu ya. Kemudian jenis yang lain ada menggunakan topeng, piring. Kemudian ada yang menggunakan topi, tongkat, lilin, dan payung, dan beberapa perlengkapan yang lain. Kemudian dari informasi dari bacaan-bacaan yang tersedia di pembelajaran di subtema 2 ini, maka kita bisa mencari informasi gitu ya. Maka yang perlu kita ingat ketika kita ingin mencari informasi dalam suatu bacaan, maka kita harus menggunakan teknik membaca intensif gitu ya. Sekali lagi, teknik membaca intensif yang artinya membacanya harus dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa menggunakan teknik memindai yang sifatnya kalau memindai atau scanning itu dia hanya membaca secara cepat, mencari garis besar saja. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan informasi dengan penggunaan teknik membaca intensif itu, maka kita akan tahu pikiran pokok atau ide pokok dari setiap paragrafnya. Kemudian kita akan tahu kalau ada beberapa paragraf, kita akan bisa membentuk peta pikiran atau mind mapping dari bacaan itu secara utuh. Kemudian kita lanjutkan di sini ada tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab seperti yang telah disampaikan yang lalu. Maka ini akan lebih khusus bahwa hak, kewajiban dan tanggung jawab ini terkait dengan warga masyarakat. Maka sebagai warga masyarakat haknya itu apa saja contohnya gitu ya. Kewajibannya itu seperti apa dan tanggung jawabnya seperti apa. Maka bisa kita lihat pada tampilan berikut ini. Haknya gitu ya. Ketika kita di masyarakat misalnya memperoleh udara bersih. Kemudian yang kedua, mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian yang berikutnya kewajibannya apa contohnya gitu ya. Contohnya misalnya menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian apalagi belajar dengan bersungguh-sungguh itu adalah kewajiban. Kemudian yang berikutnya tanggung jawab. Sekarang tanggung jawabnya apa? Sekali lagi kita ingatkan bahwa tanggung jawab dan kewajiban itu sesungguhnya adalah hal yang berbeda. Kewajiban itu sifatnya lebih umum dan tanggung jawab itu lebih lebih ke tindakan atau lebih khusus. Maka ketika kita ingin menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawabnya apa? Melakukan kerja bakti. Kemudian yang berikutnya
Ketika kita belajar bersungguh-sungguh, misalnya tanggung jawabnya apa? Oh, kita melaksanakan PKD kelas misalnya gitu ya. Lanjutkan, ini ada materi tentang IPS nih. Dalam IPS kemudian kita dikenalkan dengan beberapa jenis usaha. Yang pertama ada usaha perseorangan, yang intinya kalau usaha perseorangan ini tanggung jawabnya adalah pada diri sendiri. Maka contohnya kita kenal warung, kemudian bengkel gitu ya, dan seterusnya. Yang kedua, ada yang namanya firma. Firma ini didirikan oleh minimal 2 orang, yang kemudian resiko dari pekerjaannya ditanggung bersama, bukan hanya salah satu pihak. Kemudian ada CV, persekutuan komanditer, yang dimana memiliki anggota aktif berperan menjalankan roda usaha, dan ada juga yang sifatnya pasif, yang sifatnya dia hanya memberikan modal usaha saja. Contohnya misalnya kalau kita sering kita lihat ada misalnya CV Rian Motor misalnya. Jadi bergerak di bidang mungkin bisa juga bengkel tapi yang agak besar itu. Kemudian atau bisa juga misalnya dealer gitu ya. Atau bisa juga misalnya toko kontraktor bangunan ya. Itu bisa juga menggunakan CV, atau toko komputer bisa juga. Kemudian kita kan yang berikutnya ada usaha namanya PT perseroan terbatas, yang mana modalnya dihimpun diambil dari banyak orang, dengan konsep orang itu bisa menanamkan saham, menanamkan modalnya dengan membeli saham perusahaan tersebut. Maka kita contoh yang paling dekat di antara kita misalnya ada PT Sritek misalnya. Kemudian ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yang ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang modal usahanya ini ditanggung oleh negara. Contoh ada misalnya PT KAI, kemudian ada Perum Peruri yang mencetak uang gitu ya. Kemudian ada Garuda Indonesia, kemudian ada Bank BRI gitu ya. Dan seterusnya, dan yang terakhir ada namanya koperasi. Nah, ini usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Perlu diingat sekali lagi, koperasi ini berasaskan kekeluargaan. Maka semua anggota yang dari koperasi itu harus membayarkan yang namanya simpanan wajib dan simpanan pokok. Yang kita kenal mungkin ada koperasi sekolah gitu ya. Kemudian ada koperasi unit desa gitu ya. Ada koperasi pegawai negeri dan beberapa jenis koperasi yang lain. Kemudian di sini ada menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Maka yang harus kita lakukan ketika ingin menggali informasi, sekali lagi, bacalah dengan seksama, dengan teliti, kemudian buatlah pertanyaan yang sebanyak mungkin. Menggunakan kata tanya yang sudah kita kenal tadi, apa, kapan, di mana, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah membuat pertanyaan, maka jawabannya apa gitu ya. Kemudian setelah kita tahu jawabannya, maka kita rangkai jawaban-jawaban itu, diperbagus kata-katanya menjadi satu paragraf yang baru, yang lebih singkat. Itu kita akan mendapatkan informasi yang baru dari cerpen itu. Maka sekian, demikian, terima kasih, matur nuwun. Apabila ada yang kurang jelas bisa disampaikan kepada Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.